Kita akan membahas tentang cairan ya, cairan dan elektrolit. Semoga teman-teman masih semangat, sehat ya. Semoga wabah ini cepat berlalu. Kita akan sedikit mereview tentang fisiologi cairan sebelum kita membahas tentang gangguan-gangguan pada cairan dan elektrolit. Saya kira teman-teman sudah sudah menguasai ya tentang cairan, fisiologinya seperti apa. Dari mana fungsi serta komposisinya, kemudian bagaimana pergerakan cairan di dalam tubuh kita, bagaimana keseimbangan cairan kita, siapa yang mengatur ya, keseimbangan elektrolit dan lain sebagainya ya. Itu berbeda ya. Nah, total body weight itu juga akan mempengaruhi komposisi atau jumlah dari cairan. Nah, kalau kita lihat cairan antara laki-laki dan perempuan pada gambar ini adalah berbeda. Lebih besar, sedikit lebih besar laki-laki dibanding dengan yang perempuan, ya. Kalau yang perempuan itu lebih banyak zat padatnya. Artinya maksud saya lebih banyak zat cairannya, tetapi komposisinya itu tetap lebih banyak daripada pria. Kalau yang pria yang lebih banyak itu adalah cairannya ya. Jadi kalau solid zat padat antara pria dan wanita itu lebih banyak wanitanya. Kalau yang cairannya itu lebih banyak yang laki-lakinya gitu ya. Nah, cairan kita untuk yang perempuan itu 55% dari total body weight. Kalau yang laki-laki cairannya adalah 60% dari total body weight. Kita ketahui bersama 60% dari total body weight itu cairan kita masih kita bagi menjadi beberapa komponen. ICF ya, intracellular fluid itu sebanyak 2/3. Jadi cairan kita itu lebih banyak 2/3 itu adalah ICF ya. Kalau ECF ekstraselulernya atau cairan yang ada di luar sel itu hanya sepertiganya saja. Ya, gitu. Nah, sepertiga dari ECF tadi itu 80% itu terdiri dari interstitial fluid atau cairan interstisial. Nah, 20% dari ECF itu terdiri dari plasma. Jadi, teman-teman jangan lupa atau jangan bingung tentang apa sih ICF, ECF, dan interstisial. Ya. Jadi, kalau ICF itu adalah dia cairannya berada di intrasel, di dalam sel. Kalau ECF itu berada cairannya di luar sel, tapi kalau interstisial itu dia di sela-sela sel ya, antara sel satu dengan sel yang lainnya ada sela-selanya. Nah, itu interstisial. Nah, kalau misalnya ditanya plasma itu masuk ke dalam ICF atau ECF, teman-teman bisa jawab bahwa plasma itu masuk ke dalam ECF karena plasma itu berada di luar sel. Ya, gitu. Ini hanya review saja, teman-teman. Jadi 60% dari total body weight ya, tadi kita ya. Nah, semakin usianya bertambah, itu semakin sedikit ya kandungan cairan yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Intinya adalah dari total body weight kita itu 50-70% itu adalah cairan. Nah, kemudian 15%-nya itu adalah
dari kedua grup tadi ya. Nah, terus kemudian bagi seorang yang terjadi obes itu 25-30% ya, itu kandungan air di dalam tubuhnya itu lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang kurus atau kecil. Kenapa? Ya karena orang obes itu sebagian besar tubuhnya terdiri dari lemak. Ya, karena sudah terisi lemak sehingga untuk terisi cairan itu lebih kecil ya, sehingga kandungan cairan pada orang obes itu lebih sedikit, 25-30%. Nah, kalau infant semakin usianya bertambah, semakin usianya berkurang atau masih bayi, bayi itu dia cairannya kandungannya lebih banyak ya, 75-80% dari total body weight-nya gitu ya. Kalau sudah semakin usianya sudah bertambah, total cairannya sudah semakin berkurang. Nah, sumber-sumber dari cairan tubuh kita dapatkan dari mana ya? Bisa dari intake harian. Misalnya kita harus mengkonsumsi minimal itu 2 liter atau 2300 cc per hari ya. Nah, terus kemudian dari air metabolik ya. Air metabolik ini adalah merupakan pemecahan dari katabolisme ya, pemecahan katabolisme ya dari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sel-sel kita. Ya, misalnya air metabolismenya 200 cc per hari ya, gitu. Terus kemudian kalau kita kombinasi antara daily intake dengan metabolic water itu paling tidak kita mendapatkan total cairannya harusnya 2,5 liter per hari ya, itu. Sebagian besar itu berada di intrasel ya, 2/3-nya, sepertiganya itu berada di ekstrasel. Nah, sepertiga di ekstrasel itu dibagi menjadi 2 di intersesial dan di plasma. Ya, jadi kalau kita lihat ilustrasi dari gambar tersebut ya, kita bisa lihat di sini. Jadi intersesial itu di sela-sela antara satu sel dengan sel yang lainnya. Kalau intrasel itu berada di dalam selnya. Gitu. Dan yang ada di dalam tubuh kita itu melibatkan beberapa proses atau beberapa hal. Yang pertama adalah ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif, ada filtrasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan masing-masing perbedaan itu ya. Kita ilustrasikan untuk yang osmosis ya. Kita lihat ada suatu tabung ya, ada suatu tabung yang berisi ada konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau misalnya yang osmosis itu dia dari konsentrasi yang rendah, dia nanti akan bisa berpindah ke konsentrasi yang tinggi. Gitu ya. Nah, terus kalau yang kita lihat yang di bagian sebelah kiri itu adalah konsentrasinya adalah tinggi. Kemudian yang sedikit bulat-bulat itu adalah konsentrasinya rendah. Nah, terus kemudian dia nanti akan bisa berpindah ya dari yang tinggi ke yang rendah ya, supaya dia ininya sama. Tetapi kalau yang difusi ya, kita lihat dari yang padat ya, yang solut ya, yang high solut ke yang rendah solut ya. Jadi ini. Jadi kalau
yang osmosis itu difusi dan osmosis itu kebalikan ya. Kalau yang osmosis itu rendah ke tinggi, kalau difusi tinggi ke rendah gitu ya. Dia nanti akan bercampur gitu ya. Itu adalah perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel misalnya itu membutuhkan energi. Ya, kalau difusi osmosis tidak butuh energi ya, dia akan pindah-pindah aja, ada baik dari konsentrasi tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Tetapi kalau transport aktif itu dia perpindahan dari ekstrasel ke intrasel atau intrasel ke ekstrasel itu harus dengan menggunakan energi atau kita sebut dengan ATP ya. Yang terjadi kekurangan volume cairan ya itu disebut dengan hipovolemi. Nah, kekurangan volume cairan itu ada 3 tahapan. Tahapan ringan itu kalau hanya 2% dari kehilangan berat badan. Moderate itu 5% kehilangan berat badan. Severe atau yang berat itu adalah 8% atau lebih dari kehilangan berat badan. Ya, jadi seseorang yang kekurangan cairan itu dilihat bagaimana kekurangan penurunan berat badan dilihat dari prosentasenya seperti apa ya. Penurunan berat badan atau peningkatan berat badannya itu akibat dari cairan, ya itu. Nah, terus kemudian selain kehilangan berat badan, dia juga terjadi penurunan turgor kulit. Untuk mengecek turgor kulit bisa Anda lihat di bagian kiri bawah ya, dia keriput seperti itu. Nah, kalau dia kembalinya lama, dia kan dia setelah dicubit seperti itu, dia kembalinya lama ya pada gambar tersebut. Nah, itu dia penurunan turgor kulit harusnya kembali dengan cepat ya dalam keadaan semula. Nah, untuk kardiovaskulernya dia cepat tapi lemah. Kenapa? Karena kompensasi dari jantungnya itu karena dia kekurangan darah, kekurangan cairan sehingga kompensasi jantung dia harus memompakan secara cepat. Ya, cepat tapi dia lemah. Karena lemahnya disebabkan karena apa? Cairan yang dipompa, sehingga kalau orang kekurangan cairan itu darahnya kan juga akan berkurang ya atau menurun. Sedangkan jantung itu dia memompa darah. Jadi kalau hipovolemik ya darahnya yang akan dipompa juga sedikit. Karena darah yang dipompa sedikit, tentu saja jantungnya dia akan berdetak dengan lemah ya. Kemudian oliguria. Oliguri itu adalah kencingnya sedikit. Jelas, kenapa? Ya karena di dalam tubuhnya itu dia kekurangan cairan. Jelas produksi urinnya dia juga sedikit sehingga akan buang air kecilnya juga sedikit. Paling hanya kurang dari 100 cc. Nah, orang yang kekurangan cairan juga terjadi peningkatan suhu. Ya, ingat, karena apa? Salah satu dari fungsi cairan itu juga untuk mempertahankan suhu. Jadi kalau cairannya itu kurang, jadi homeostasis terhadap suhunya itu juga tidak stabil. Ya, sehingga temperatur suhunya bisa naik. Makanya kadang kalau kita menyentuh kulit seseorang kok panas ya, itu bisa dia kekurangan cairan. Makanya kalau orang fever atau mengalami demam, diminta saja untuk minum yang banyak. Karena orang yang fever atau demam, itu dia akan terjadi penguapannya juga semakin banyak. Ya, sehingga harus diganti dengan minum yang banyak. Kemudian tanda yang lainnya adalah penurunan CVP. Tekanan vena sentralnya itu jelas menurun. Ya, CVP itu kita lakukan pengukuran arteri langsung ke jantung. Ya, itu akan terjadi penurunan.
Udem. Apa sih udem? Jadi udem itu adalah akumulasi cairan yang berlebih di ruang interstisial atau di suatu kavitas tertentu ya, atau di suatu ruangan tertentu. Jadi kalau Anda tadi mengenal ada intrasel, ada ekstrasel, ada interstisial. Jadi kalau udem itu cairannya berada di sela-sela sel, di interstisialnya. Space interstisialnya itu dia berisi cairan. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat klasifikasinya itu ada yang depending on nature of fluid ya. Di sini bisa karena inflamasi, bisa karena bukan inflamasi. Jadi udem itu bukan hanya karena terjadi inflamasi atau peradangan, bisa juga udem non-inflamasi. Kalau yang udemnya inflamasi atau udem yang disebabkan karena peradangan, itu dia akan terjadi berhubungan dengan adanya peningkatan permeabilitas vaskuler, peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Misalnya apa? Misalnya kalau kita digigit ulat, kita digigit ulat itu kan bentol, itu udem juga. Tetapi udemnya itu karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah, bengkak ya. Bisa juga karena kita ditonjok orang misalnya, kemudian kita bengkak, ya memar. Nah, itu karena permeabilitas vaskulernya dia meningkat. Nah, kalau yang udemnya bukan karena inflamasi, itu biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan tekanan hidrostatik atau tekanan osmotiknya. Ya, udem yang bukan karena peradangan gitu ya. Nah, misalnya apa? Kalau Anda lihat pada gambar tersebut misalnya ya, dilihat kakinya kita tekan dia ada pitingnya, dia mendelong ya, cekung. Nah, itu karena apa? Tekanan osmotik dan hidrostatiknya itu tidak seimbang sehingga pada saat ditekan itu tidak bisa kembali dengan semula, ya seperti semula, ya. Jadi meninggalkan cekungan seperti itu. Dengan tekanan koloid osmotik itu nggak ada masalah, ya dia stabil di dalam pembuluh darah. Tetapi pada suatu kondisi yang tidak normal akan apabila terjadi peningkatan tekanan hidrostatik misalnya pada sumbatan aliran vena ya pada gagal jantung misalnya. Ya, itu tekanan karena ada penyumbatan di daerah pembuluh darahnya sehingga tekanan hidrostatiknya yang harusnya dia lancar ya, darah berada di pembuluh darah dia lancar, akhirnya akan terbendung ya. Karena terbendung sehingga akan mengakibatkan peningkatan tekanan hidrostatik. Terus kemudian kalau misalnya ada terjadi karena penurunan tekanan osmotik, misalnya akibat dari penurunan sintesis protein. Nah, penurunan sintesis protein ini contohnya apa? Misalnya pada pasien gangguan hati atau pada pasien gangguan ginjal ya atau kehilangan protein. Nah, itu disebabkan karena penurunan tekanan osmotik koloid ya. Nah, kalau misalnya terjadi adanya eksudat ya, eksudat ini berarti akibat yang inflamasi tadi. Kalau yang tadi yang Bu Nova sampaikan adanya tekanan hidrostatik atau penurunan osmotik itu contohnya kan kalau peningkatan tekanan hidrostatik adalah gagal jantung ya karena ada sumbatan di salah satu pembuluh darahnya atau ada penurunan sintesis protein di gangguan penyakit hati. Nah, itu akibat itu disebut dengan non-inflammatory udem. Tapi kalau yang udem inflamasi karena peradangan itu bisa terjadi kebocoran protein ya di dalam plasma ya. Kemudian pembuluh darahnya dia meregang ya sehingga ada space atau ruangan di dalam endotelnya itu dia
meregang sehingga itu terisi cairan ya karena peregangan dari interendotel ya gitu. Kalau klasifikasi udem dilihat dari letaknya, itu bisa general udem, bisa localized udem. Udem general atau udem seluruh tubuh itu akibat dari transudasi dari air dan garam. Misalnya, orang-orang yang mengalami gagal jantung kongestif, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal atau glomerulonefritis atau nephrotic syndrome atau cirrhosis hepatis, itu dia udemnya udem seluruh tubuh. Ya, karena apa? Ada masalah dengan pertukaran garam dan natriumnya. Ya. Kemudian kalau udem yang lokal, dia hanya bersifat hanya di daerah tertentu saja, misalnya ditonjok. Nah, ditonjok itu kan yang udem hanya di bagian yang ditonjok saja, tidak di udem seluruh tubuh. Kalau yang ditonjoknya seluruh tubuh ya dia akan udem seluruh tubuh tentunya ya. Tapi intinya adalah udem yang bersifat lokal saja, dia hanya berada di daerah itu saja. Misalnya akibat dari peningkatan permeabilitas pembuluh darah ya, misalnya karena infeksi, trauma, luka bakar, alergi misalnya ya, alergi bentol-bentol misalnya pada sore hari. Itu kan karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah, bentol digigit ulat misalnya itu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga misalnya udem yang berhubungan dengan daerah lokal itu adalah obstruksi di daerah limfatik. Jadi kalau misalnya filariasis ya, filariasis atau kaki gajah itu dia udemnya hanya di sekitar yang limfatik yang ada di situ saja. Misalnya di kaki ya, di kaki kanan saja, kiri saja atau kedua-duanya. Ya, itu adalah contoh dari obstruksi limfatik. Kalau obstruksi vena, ya, contohnya adalah trombosis, misalnya varises, ya. Varises itu misalnya hanya berada di kaki saja, gitu ya, tidak di seluruh tubuh. Itu adalah kalau tergantung dari letaknya, gitu ya. Kalau tergantung dari cairannya tadi ada dua, yaitu dependent of inflamasi dan yang tidak tergantung dari inflamasi. Kalau yang berdasarkan pada letak itu general dan lokal. Nah, sekarang penyebabnya apa? Nah, penyebab dari udem itu kita kenal dengan kata-kata mnemonik ya. Mnemonik itu supaya kita lebih menghafalkan ya. The leak of vein. Jadi penyebab dari udem itu intinya adalah kebocoran dari pembuluh darah kita. Misalnya, jadi the leak of vein itu singkatan ya. Jadi kepanjangannya T-nya tumor, bisa karena tumor penyebabnya, H-nya bisa karena gagal jantung, E-nya bisa karena masalah dengan kehilangan protein ya pada saluran gastrointestinal, bisa karena gangguan fungsi hati, gangguan endokrin ya, kemudian karena misalnya di ketinggian misalnya daerah kemudian penyakit ginjal dan lain sebagainya. Kemudian obstruksi limfatik misalnya contohnya filariasis misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah kita kenal dengan cause of penyebab udem, kita kenal dengan the leak of vein ya. Itu merupakan singkatan supaya kita gampang menghafalkannya ya. Ya. Faktor yang berhubungan itu bisa karena masalah jantung, bisa karena ginjal, atau bisa karena hepar kita, ya. Tekan, itu dia akan meninggalkan cekungan, itu pitting udem. Tidak semua udem itu akan meninggalkan cekungan, ya. Akan meninggalkan cekungan itu kalau dia biasanya ada masalah dengan
tekanannya, hidrostatiknya, ya, hidrostatik atau osmotiknya. Kemudian akan ada pembesaran pembuluh darah di leher, ya, ada peningkatan vena jugularis misalnya. Kemudian peningkatan berat badan jelas, ya. Jadi kalau orang gemuk itu tidak harus misalnya dia berat badannya meningkat, padahal yang meningkat itu karena cairannya misalnya, ya. Kemudian kalau misalnya dia cairannya berada di paru, tentu saja akan menimbulkan bunyi krekles, ya, di paru. Terus kemudian takikardi tadi, ya, karena jantung akan mengkompensasi lebih cepat dan kuat, ya, karena dia cairannya berlebih. Kemudian terjadi peningkatan tekanan darah. Kenapa tekanan darahnya meningkat? Itu karena terdapat kelebihan cairan. Kelebihan cairan itu akan meningkatkan beban kerja jantung. Karena beban kerja jantungnya meningkat, sehingga tekanan darahnya juga akan meningkat. Difiltrasi melalui kapiler setiap hari, ya. Jadi 80%-nya itu akan direabsorpsi di kapiler-kapiler dan 15%-nya itu akan dikembalikan dalam sirkulasi limfatik, gitu, ya. Nah, pembentukan intracellular fluid, ya, itu dia diatur oleh yang namanya hipotesis Starling. Ya, jadi hipotesis Starling atau hukum Starling itu ada 5. 1. Akan melibatkan tekanan hidrostatik kapiler, akan faktor tekanan jaringan intersesial, tekanan onkotik plasma, permeabilitas endotel, dan fungsi dari limfatik. Nah, kalau sudah ada masalah dengan kelima ini, jelas, ya, jelas akan terjadi masalah dengan cairan. Misalnya, tekanan hidrostatiknya tidak seimbang, meningkat atau menurun, akan bermasalah di cairan. Terdapatnya jaringan intersesialnya meningkat karena ada cairan, jelas akan terjadi udem. Kemudian tekanan onkotik plasmanya, misalnya dia akan meningkat, misalnya dia juga akan terjadi masalah dengan cairan. Permeabilitas jaringannya dia juga akan meningkat, ya, jelas dia akan terjadi udem misalnya. Kemudian fungsi limfatiknya dia menurun misalnya, dia jelas jadi akan terjadi udem. Misalnya itu adalah hipotesis Starling. Bisa terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik, ya. Nah, peningkatan tekanan hidrostatik ini, ya, kalau melebihi tekanan onkotik itu akan mengakibatkan tidak dapat direabsorpsinya cairan di dalam pembuluh darah. Ya, karena apa? Karena tekanannya sangat meningkat sehingga kesulitan untuk melakukan reabsorpsi. Jadi reabsorpsinya itu bahkan tidak bisa atau bahkan minimal, ya. Sehingga karena tidak bisa direabsorpsi sehingga akan terjadi udem. Nah, yang kedua itu terjadi penurunan tekanan osmotik plasma. Kalau kita berbicara tentang osmotik plasma, itu kita pasti akan berhubungan dengan sintesis pada albumin, ya. Albumin itu adalah suatu protein yang disintesis di hati. Jadi albumin itu dia fungsinya adalah untuk ibaratnya mengikat air, ya. Jadi kalau penurunan albuminnya itu dia terjadi, maka akan terjadi kekurangan protein. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan pergerakan cairannya ke dalam intersesial, itu dia akan meningkat, ya, sehingga akan terjadi udem. Jadi yang pertama adalah peningkatan tekanan hidrostatik, yang kedua penurunan tekanan osmotik plasma akibat dari penurunan albumin, ya. Nah, jadi sehingga mohon maaf Bu Nova balik. Jadi penurunan albumin itu contohnya adalah akibat penurunan dari tekanan osmotik plasma.
Limfatik kita itu ada alirannya, ya, ada salurannya. Kalau salurannya itu terhambat, ya, jelas akan mengakibatkan localized lymphoedema, ya. Contohnya adalah pada pasien filariasis atau kaki gajah, ya. Nah, itu akan mengakibatkan udem di daerah jaringan tersebut, limfatik. Terus kemudian akibat dari berlebihnya natrium dan air. Jadi retensi natrium dan air ini apabila dia terjadi retensi atau penahanan itu akan mengakibatkan suatu proses yang mengakibatkan karena dia akan mengakibatkan vasokonstriksi pada ginjal. Nah, karena vasokonstriksi di ginjalnya itu dia terjadi, vasokonstriksi itu kan penyempitan pembuluh darah di ginjal. Karena penyempitan pembuluh darah di ginjal akan mengakibatkan penurunan laju filtrasi glomerulusnya. Ya. Nah, kalau retensi natrium dan jadi sebetulnya retensi natrium dan air itu bisa akibat dari kompensasi hipovolemi, ya. Jadi orang yang kekurangan cairan itu kompensasinya dengan cara bisa memvasokonstriksikan renal, bisa memproduksi renin, dengan bisa meningkatkan ADH. Nah, nanti kalau sudah terjadi ada produksi renin, renin akan menstimulasi produksi aldosteron, kemudian kalau terjadi kekurangan cairan akan meningkatkan hormon ADH, sehingga reabsorpsi air ditingkatkan lagi, ya. Sehingga ini yang akan memicu terjadinya retensi natrium dan air sehingga akan menjadi udem, ya. Itu. Nah, karena natrium itu kan dia bersifat mengikat air. Jadi kalau dia terjadi retensi penumpukan yang berlebih, ya jelas dia akan terjadi udem, ya, gitu. Dari injuri dari sel endotel kapiler akibat racun-racun atau histamin atau obat-obatan tertentu sehingga meningkatkan permeabilitas kapiler. Ya, pokoknya intinya kalau peningkatan permeabilitas kapiler meningkat, pasti tekanan osmotik onkotiknya dia akan turun sehingga akan terjadi udem gitu, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang mekanisme terjadinya udem. Bu Nova ulangi, ada 5. Yang pertama, peningkatan tekanan hidrostatik. Yang kedua, penurunan tekanan osmotik plasma. Yang ketiga, adanya obstruksi limfatik, ya. Yang keempat, itu karena adanya inflamasi, ya. Terus kemudian akibat adanya yang terakhir adalah akibat peningkatan permeabilitas jaringan kapiler, ya. Saya menekankan teman-teman harus paham. Jadi mekanisme terjadinya udem ada 5 itu tadi, ya. Penurunan protein plasma, contohnya adalah penurunan albumin, sehingga akan terjadi tekanan onkotiknya menurun, ya, sehingga akan terjadi udem. Peningkatan permeabilitas karena misalnya digigit nyamuk misalnya, ya, dia akan terjadi angioedem. Angioedem itu adalah udem karena alergi, ya. Dia hanya berada di daerah-daerah tertentu saja seperti muka, bibir, mulut, itu angioedem, ya. Penyebabnya adalah sama, ya, peningkatan permeabilitas, obstruksi limpatik, ya. Itu kita tekan, ya, sekitar 15 detik, ya. Daerah di daerah betis misalnya, ya, di anteromedial
betis itu kita tekan sebanyak kira-kira 15 detik dengan menggunakan jari-jari kita, ya, ada 3 jari, biasanya jari tengah kita ya, 3 jari selain jari kelingking dan jari ibu jari, kita tekan 15 detik. Nah, biasanya piting idem ini penyebabnya adalah karena penurunan protein serum. Kemudian adanya peningkatan tekanan vena secara sistemik dan peningkatan permeabilitas, gitu ya. Nah, interpretasi dari piting atau piting recovery time, jadi kita tekan kira-kira 15 detik. Kalau misalnya dia terjadi kurang dari 3 bulan, itu dia biasanya terjadi akut udem, ya. Kalau misalnya dia kembalinya itu kurang dari 40 detik, misalnya kita tekan udemnya, kemudian dia kembalinya sangat lama, ya, misalnya tidak lebih dari 40 detik, ya. Jadi biasanya dia disebut akibat dari kekurangan protein albumin, gitu ya. Riwayat diet ya, kemudian kalau ada luka bakar misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, terus kemudian biasanya kalau yang udem dengan riwayat yang cepat, pengembalian pitingnya itu cepat, itu biasanya bisa bukan kalau misalnya maksudnya ini yang lambat ya, yang lambat itu biasanya karena dia kekurangan protein yang lama ya, starvation ya, dia kekurangan protein yang lama, bisa karena kwashiorkor, malabsorpsi dan lain sebagainya ya gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kurang dari 40 detik seperti apa, yang pengembaliannya itu cepat itu seperti apa ya. Tapi kita harus evaluasi apakah memang dia ada masalah dengan protein sintesisnya, apakah pasiennya mengalami puasa yang berkepanjangan misalnya ya. Terus kemudian responnya sangat lambat, lebih dari pengembaliannya itu lebih dari 40 detik ya. Biasanya itu disebabkan karena sudah ke masalah sistemik, jantungnya bermasalah biasanya. Kalau sudah terjadi pengembaliannya itu lebih dari 40 detik. Jadi ini sudah disimpulkan overview tentang piting udem. Kalau kurang dari 40 detik itu biasanya kekurangan protein plasma, albuminnya menurun. Tapi kalau yang lebih dari 40 detik itu albuminnya dia normal, ya, tapi dia biasanya bermasalah di masalah jantung, ya. Ya, karena dia kurang dari 40 detik kan biasanya dia hipoalbumin ya. Jadi kita harus genjot dengan atau kita berikan nutrisi yang baik ya untuk memulihkan kondisi albuminnya ya gitu. Terus kemudian nggak ada piting. Kalau positif 1 itu dia disebut piting udem tapi ringan ya. Dia ditekan kira-kira 2 mm. Dia kembalinya masih cepat. Terus kemudian kalau positif 2 itu dia kedalamannya 4 mm disebut dengan piting idem yang moderate ya. Biasanya dia kembali 10 sampai 15 detik. Itu sudah sampai ke positif 2. Positif 3 itu adalah sudah mendekati parah karena dia kedalamannya sampai 6 mm dan kembalinya lebih dari 1 menit. Kemudian yang positif 4 itu adalah sudah severe ya, sudah sangat parah, dia sudah 8 mm dan kembalinya lebih dari 2 menit. Jadi ini adalah
klasifikasi atau stage dari tahapan pitting ya. Nah, kalau pitting dan non pitting, kalau pitting itu dia tekanan pada area tertentu ya, tapi dia pengembaliannya itu dia lama. Tapi kalau non pitting itu dia tidak terjadi cekungan ya. Tahapannya saya ulangi ada tahapan 5, 0 itu bukan pitting, positif 1 dia masih 2 kedalamannya dan dia masih cepat kembalinya. Positif 2 itu dia kedalamannya 4 mm, kembali sekitar 10 sampai 15 detik. Positif 3 kedalamannya 6 mm, kembali sekitar lebih dari 1 menit ya. Tapi kalau yang sudah positif 4 itu kedalamannya sudah 8 mm dan kembalinya lebih dari 2 menit. Edem dia ada udem tapi ditekan dia tidak terjadi cekungan ya. Udem biasa. Membahas tentang masalah-masalah tentang hiponatremi ya. Penyebab kekurangan natrium, jadi natrium itu adalah kadar normalnya itu 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Jadi kalau kurang dari 135 dia disebut kekurangan natrium atau hiponatremi ya. Nah, itu bisa menunjukkan gejala biasanya apa? Keringatnya dia berlebihan. Mohon maaf, dia turgornya jelek ya. Kemudian produksi salivanya dia menurun. Kemudian mukosanya kering. Kemudian terjadi tidak nafsu makan atau muntah ya. Itu adalah beberapa gejala klinis dari hiponatremi. Nah, hiponatremi ini orang yang kekurangan natrium bisa karena dia disebabkan karena muntah ya, karena diare, kemudian karena keringat keluar berlebihan, karena obat-obatan diuretik tertentu ya. Nah, pokoknya intinya hiponatremi itu adalah pengeluaran natrium. Natrium itu kan elektrolit. Jadi orang yang muntah, diare ya, keringat berlebihan itu elektrolitnya kan banyak keluar sehingga terjadi hiponatremi. Hipotensi ortostatik. Jadi kalau dari tiduran kemudian bangun, itu dia terjadi penurunan tekanan darah. Misalnya ya, itu disebut dengan ortostatik hipotensi. Perubahan posisi penurunan tekanan darah ya saat terjadi perubahan posisi dari duduk tiduran ke berdiri misalnya. Kemudian manifestasi yang lain adanya kram abdomen ya. Kemudian bisa juga terjadi perubahan status mental ya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan natrium itu daya pemikirannya sudah tidak konsentrasi ya. Kemudian bisa bingung dan letargi ya. Itu adalah beberapa contoh dari manifestasi hiponatremi. Penyakit yang ada hubungannya masalah dengan cairan dan elektrolit bisa teman-teman cari kembali dan pelajari. Nanti kita diskusikan di dalam forum. Nanti kita akan membahas yang bagian yang kedua, itu masih tentang cairan ya. Mungkin semoga apa yang Bu Nova sampaikan pada bagian ini bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.